Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan bahwa pandemi COVID-19 membuat jumlah pengangguran di Indonesia bertambah hingga 3,7 juta orang. Jumlah tersebut menambah angka pengangguran yang sudah ada sebelumnya yang mencapai 7 juta, kini menjadi sekitar 10,7 juta orang. Untuk itu pemerintah akan memfokuskan penggunaan anggaran tahun 2021 untuk peningkatan kesempatan kerja. Suharso juga menyatakan bahwa pelebaran defisit hingga 5,2% dilakukan agar ruang fiskal dapat digunakan untuk menggenjot belanja dan dapat memberikan implikasi yang positif terhadap pemulihan ekonomi. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan fokus tambahan anggaran sebesar 179 triliun rupiah dari pelebaran defisit adalah untuk pembukaan kesempatan kerja dan hal itu berjalan bersama dengan transformasi di berbagai sektor termasuk ketahanan pangan. Definisi pengangguran. Apa sih pengangguran itu? Nah, pengangguran di sini diartikan sebagai orang atau angkatan kerja yang belum berusaha mencari pekerjaan, tetapi tidak ataupun belum mendapatkan pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku. Misalkan, di sini kan aku udah bilang tadi sebelumnya di ulasan pertama kalau ada istilah angkatan kerja. Angkatan kerja itu adalah orang-orang dalam usia kerja yang siap bekerja gitu, yang mampu bekerja usia 15 sampai 64 tahun. Misalkan kalau kamu itu usianya 24 tahun, ya kamu termasuk angkatan kerja. Tapi angkatan kerja pun itu dibagi lagi jadi dua golongan kan ya. Ada golongan bekerja dan ada golongan pengangguran. Golongan bekerja itu adalah mereka yang udah terserap sama permintaan kerja. Artinya golongan bekerja itu adalah mereka yang udah turun ke lapangan kerja. Mereka yang udah bisa kerja, mereka yang udah dapat upah, dan mereka yang udah bisa pokoknya keserap lah sama tenaga kerja, sama permintaan kerja. Sebaliknya ada golongan yang kedua, yaitu golongan pengangguran. Nah, kalau ini adalah mereka dalam usia kerja 15 sampai 64 tahun atau usia produktif dimanapun yang mereka itu udah mau bekerja, tapi mereka itu belum bisa terserap oleh permintaan kerja. Jadi mereka itu udah mau kerja, udah siap dan udah mampu buat bekerja, tapi mereka itu belum bisa untuk terserap sama permintaan kerja. Akibatnya mereka belum bekerja, kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada beberapa kategori atau syarat-syarat ketika seseorang itu bisa dikatakan sebagai pengangguran. Nah, seseorang bisa dikatakan sebagai pengangguran ketika dia itu memenuhi syarat dari yang ini, atau salah satunya, atau mungkin semuanya. Oke, yang pertama, pengangguran itu adalah mereka yang sedang tidak bekerja, tapi sedang mencari pekerjaan. Beda kan ya, sedang tidak bekerja, nggak bekerja nih, tapi lagi nyari pekerjaan, itu namanya masih pengangguran. Misalkan udah masukin lamaran, tapi belum ada juga perusahaan yang nerima, nah itu artinya pengangguran. Yang kedua, mereka itu tidak memiliki pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Nah, kalau ini bisa dilatar belakangi oleh beberapa faktor, misalkan karena ada hambatan dalam kondisi fisik maupun kondisi kejiwaan. Pokoknya orang-orang ini adalah orang-orang yang merasa nggak mungkin mendapatkan pekerjaan, kayak gitu. Itu adalah pengangguran yang kedua syaratnya. Yang ketiga, mereka itu adalah yang sedang mempersiapkan satu usaha baru. Misalkan mereka ini kenapa nggak bekerja, kenapa mereka itu belum terserap permintaan kerja, karena ya mereka nggak melamar kerja gitu, karena mereka sedang mempersiapkan mau bikin usaha baru nih, mau bikin ini. Tapi selama usahanya itu belum mulai, mereka masih dikategorikan sebagai pengangguran. Dan yang keempat, ini adalah mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Misalkan kalau yang ini beda ya sama yang pertama tadi.
Kalau ini masih nyari pekerjaan, tapi ketika orang itu udah keterima juga tapi mereka belum mulai bekerja, itu juga masih dikategorikan sebagai pengangguran. Jadi misalkan udah interview nih, udah keterima kerja, tapi dia kerjanya masih di 3 bulan lagi misalkan. Nah itu artinya mereka masih pengangguran, kayak gitu. Penyebab yang pertama, ini adalah penyebab yang paling sumbangan pertama pokoknya. Jadi yang pertama itu kenapa pengangguran itu banyak, karena kesempatan pekerjaan yang tersedia itu lebih sedikit dibandingkan penawaran pekerjaan atau pencari kerja. Jadi di sini angkatan kerja itu lebih banyak daripada permintaan kerja. Bayangin gimana kondisinya ketika angkatan kerja ini banyak, angkatan kerjanya misalkan ada di tahun 2015 ini yang lulus di tahun ini dan udah bisa bekerja di tahun ini, ada 25 juta orang misalkan ya, in case kayak gitu contohnya. Tapi ternyata pekerjaan yang ada itu cuman sekitar 10 juta. Nah sisanya 15 juta orang lagi itu mau jadi apa kalau nggak jadi pengangguran gitu. Nah itu alasan atau penyebab yang pertama, karena rendahnya penawaran kerja gitu, sedangkan angkatan kerjanya membludak tiap tahunnya. Yang lulus S1, yang lulus SMA, yang lulus SMP, S2, semuanya itu berusaha buat mendapatkan pekerjaan impian mereka. Tapi di luaran sana pekerjaan yang tersedia itu cuma dikit kayak gitu. Dan itulah yang menyebabkan banyaknya pengangguran. Tapi ketika misalkan usaha atau industrinya udah banyak dan angkatan kerjanya juga banyak, nah itu yang bisa mengurangi adanya pengangguran kayak gitu. Dan yang kedua itu karena tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diminta dengan keterampilan tenaga kerja. Misalkan ya, kalau di daerah perkotaan nih, banyaknya kan yang membutuhkan biasanya orang-orang yang buat duduk kerja di perusahaan, harus bisa punya kemampuan komputer, bahasa Inggris, atau misalkan harus punya kemampuan public speaking skill dan lain-lain. Tapi misalkan para angkatan kerja itu nggak memenuhi syarat-syarat itu gitu. Nah itu yang menyebabkan banyaknya pengangguran juga kayak gitu. Karena apalagi sekarang di masa masyarakat ekonomi ASEAN, di mana orang dari luar negeri itu kayak bisa masuk ke Indonesia dengan mudah untuk kerja di sini, pasti tenaga kerja kita itu kalah kalau misalkan udah mau adu keterampilan kayak gitu. Makanya masih banyak pengangguran di Indonesia, salah satunya karena nggak sesuainya syarat-syarat yang diminta perusahaan dengan keterampilan para tenaga kerja. Yang ketiga itu adalah karena rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja atau para pencari kerja. Misalkan ketika ketika masalah 1, masalah 2 ini, masalah 1 utamanya ya, ketika masalah 1 ini tuh belum terpenuhi, tapi misalkan kalau pendidikannya tinggi, nggak harus dia kerja di Indonesia juga kok kayak gitu. Ketika dia pendidikannya tinggi, dia bisa kerja walaupun di Indonesia dia nggak ada yang nerima kerja, misalkan dia bisa kerja ke luar negeri kayak gitu. Tapi sayangnya karena tingkat pendidikan yang rendah, ini tuh jadi limited aksesnya untuk bekerja. Dan yang selanjutnya, pengusaha yang mementingkan laba dibandingkan kesempatan kerja yang diberikan kepada pencari kerja atau perusahaan yang padat modal. Jadi masih profit oriented, sehingga menyebabkan nggak banyak gitu lapangan kerja yang tersedia, karena lebih merasa ya udahlah segini juga udah cukup. Akhirnya mereka nggak buka lagi lapangan kerja karena terlalu profit oriented gitu kan. Kalau makin banyak tenaga kerja, makin banyak juga yang harus dikeluarkan. Makanya ya udah segitu aja. Nah, ini jadi salah satu penyebab juga. Terus yang selanjutnya, ketidakstabilan perekonomian, politik, dan keamanan. Nanti di ulasan berikutnya aku bakalan bahas jenis-jenis pengangguran, dan nanti bakalan aku elaborate. Ada juga beberapa jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Nah, yang pertama ini ada pengangguran siklikal. Yang kedua ada pengangguran struktural, yang ketiga ada pengangguran friksional, yang keempat ada pengangguran sukarela, ada juga pengangguran musiman, dan ada pengangguran teknologi. Banyak ya, tapi
Bisa kok, karena emang gampang dipahami juga kayak gimana definisinya. Kayak kita masuk ke definisi yang pertama dari pengangguran siklikal. Nah, di lesson sebelumnya kan aku udah jelasin kalau kondisi perekonomian, kondisi politik, kondisi negara itu bisa sangat memengaruhi terjadinya pengangguran. Kenapa kayak gitu sih? Nah, ini dia alasannya. Pengangguran siklikal ini adalah kondisi pengangguran yang ada di mana terjadi ketika ada naik turun kondisi perekonomian di suatu negara. Nah, makanya dengan kondisi perekonomian yang berubah, ini juga bisa menyebabkan tenaga kerjanya ikut berubah. Kayak formasi tenaga kerjanya ikut berubah, dan itu akan menyebabkan banyak terjadi pengangguran. Salah satu pengangguran yang timbul akibat naik turunnya kondisi perekonomian adalah pengangguran siklikal. Jadi di sini pengangguran siklikal itu misalkan ketika ekonomi mengalami kemunduran, daya beli masyarakat itu kan turun. Nah, akibatnya barang di pabrik itu berhenti untuk diproduksi sementara karena penjualannya merosot dan perusahaan pun mengurangi kegiatan produksinya. Nah, kalau nggak ada produksi, ngapain juga para tenaga kerja, para buruh itu bekerja? Akhirnya bakalan diadakan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, ini terjadi karena resesi ekonomi. Jadi, orang-orang yang kena PHK, orang-orang yang jadi pengangguran karena turunnya kondisi ekonomi itu bisa dikatakan sebagai pengangguran siklikal. Kita lihat aja deh katanya siklik, siklus, siklikal. Atau biasanya ini sering disebut juga siklis, jadi sama aja. Jadi siklus ketika turun ya udah ini jadi alasan dia menganggur kayak gitu. Yang selanjutnya ini adalah pengangguran struktural. Nah, kalau pengangguran struktural ini terjadi karena adanya perubahan struktur perekonomian di satu negara. Misalkan negara A ini adalah dulunya tuh negara yang agraris perekonomiannya. Makanya dulu itu tenaga kerja itu banyak di sektor agraris ini. Jadi petani, jadi pokoknya ada di sektor itu aja. Tapi tiba-tiba karena kemajuan teknologi, karena kemajuan kehidupan juga, globalisasi, negara ini tuh jadi pindah jadi ke industri misalkan. Nah, pindah nih jadi ke industri misalkan, jadi negara yang banyak pabrik, yang banyak perusahaan industri. Makanya di situ bakalan menimbulkan pengangguran struktural. Karena di situ ketika ada perubahan struktur perekonomian, itu akan mengakibatkan butuhnya keterampilan baru gitu supaya tenaga kerja itu bisa menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut. Jadi yang misalkan awalnya pertanian mengalami peralihan jadi sektor industri, sehingga banyak tenaga kerja yang semula bekerja di sektor perekonomian itu di sektor pertanian itu terpaksa menganggur gitu karena peralihan tenaga kerja dari pertanian ke industri itu butuh waktu untuk menyesuaikan keahlian tenaga kerja itu sehingga bisa bekerja, sehingga harus dididik dulu kayak gitu sih penganggurannya itu. Kemudian ada pengangguran friksional. Nah, kalau pengangguran friksional ini adalah pengangguran yang disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan seseorang untuk mencari pekerjaan. Jadi, pengangguran friksional itu biasanya dikenal dengan pengangguran sementara waktu. Misalkan, kan ada di salah satu syaratnya itu kalau orang yang sedang menunggu pekerjaan pun itu disebutnya pengangguran. Nah, ini maksudnya pengangguran friksional, karena di situ dia sebenarnya udah bekerja tapi setengah menganggur gitu loh. Nah, misalkan contohnya orang-orang yang sedang menunggu waktu panggilan mulai kerja. Nah, itu bisa disebut pengangguran friksional. Dan yang selanjutnya ini adalah pengangguran sukarela. Kok ada sih pengangguran sukarela? Ini yang kayak gimana? Nah, pengangguran sukarela ini adalah pengangguran yang terjadi karena seseorang yang masih mampu bekerja, tetapi dengan sukarela dia tidak bekerja karena telah memiliki penghasilan dari harta kekayaan mereka. Contohnya karena mereka itu menyewakan rumah, atau menyewakan kendaraan, atau misalkan menikmati bunga uang simpanan. Misalkan dia kaya nih orangnya, punya uang banyak banget dari warisannya. Nah, dia dengan sukarela aja nggak bekerja gitu karena masih punya harta kekayaannya. Itu yang disebut dengan voluntary atau misalkan sukarela.
Dan selanjutnya ada yang namanya pengangguran musiman. Nah, kalau pengangguran musiman ini adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan musim atau kegagalan musim. Contohnya, petani yang menganggur karena musim paceklik. Ketika mereka itu musim paceklik, mereka nggak bisa kerja, mereka nggak bisa mengolah tanah, nggak bisa mengolah sawah, mengolah ladang. Nah, itu disebutnya pengangguran musiman. Atau misalkan kalau nelayan, ketika musim badai, ketika ada badai, mereka nggak bisa melaut gitu, karena takut bahaya, makanya mereka lebih memilih untuk menganggur. Nah, itu namanya pengangguran musiman, yang jadi pengangguran karena ada musim-musim tertentu. Dan yang terakhir adalah pengangguran teknologi. Nah, kalau pengangguran teknologi ini adalah pengangguran yang disebabkan adanya penggantian tenaga kerja. Di sini ada penggantian tenaga kerja manusia dengan mesin atau peralatan canggih sebagai akibat dari kemajuan teknologi. Sehingga menyebabkan penerimaan tenaga kerja manusia itu semakin sedikit, semakin menurun karena udah didominasi sama penggunaan mesin dalam menjalankan proses produksi. Jadi munculnya peralatan canggih kayak mesin pokoknya mesin-mesin kayak gitu tuh sebenarnya mengurangi permintaan suatu perusahaan terhadap tenaga kerja manusia gitu, karena mesin itu lebih cepat gitu, ya udah mendingan beli mesin aja daripada harus ngegaji karyawan tenaga kerja manusia. Nah, itu yang bisa menyebabkan pengangguran teknologi. Jadi biasanya ini tuh ada di kawasan-kawasan industri yang udah bisa tergantikan dengan mesin gitu sih tenaga kerja manusianya itu. Dan kayak gitu, jadi itu adalah pengangguran teknologi. Oke, itu dia jenis-jenis pengangguran yang bisa aku jelasin di lesson ini. Jadi so far kita udah belajar kalau ada pengangguran yang dikategorikan berdasarkan sifatnya. Ada 3, ada pengangguran terbuka, ada setengah pengangguran, dan ada pengangguran terselubung. Kemudian kita juga udah belajar tentang pengangguran berdasarkan penyebabnya. Ada siklikal, ada struktural, ada juga friksional, ada sukarela, ada musiman, dan ada pengangguran teknologi. Semoga bisa dimengerti dan bisa dipahami sama teman-teman. Sampai jumpa di video lesson aku berikutnya. See you next time and goodbye. Yang pertama itu ada pengangguran terbuka, ada juga setengah pengangguran, dan ada pengangguran terselubung. Apa sih ketiga-tiganya itu? Mungkin ada yang udah pernah tahu, mungkin ada yang udah pernah belajar juga. Ada yang masih ingat nggak? Apa sih definisinya? Oke, kita langsung aja bahas ya dari yang pertama tentang pengangguran terbuka. Apa sih yang dimaksud dengan pengangguran terbuka? Nah, definisi dari pengangguran terbuka di sini adalah keadaan orang yang sama sekali tidak bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Jadi kalau di sini ini adalah pengangguran yang biasanya terjadi banyak ya, ini umumnya kayak gini biasanya pengangguran itu, karena yang angkatan kerjanya tuh banyak tapi kesempatan kerjanya dikit, makanya ada beberapa orang, ada beberapa golongan yang sama sekali nggak bisa bekerja padahal mereka tuh lagi mencari pekerjaan kayak gitu. Dan biasanya tenaga kerja yang menganggur ini adalah orang yang produktivitasnya 0 gitu, jadi bahkan negatif gitu kan. Di sini terjadi karena yang pertama lapangan kerjanya tidak tersedia, terus juga ada ketidakcocokan antara kesempatan kerja dengan latar belakang pendidikan, dan ketika 2 hal itu terjadi itu juga bisa menyebabkan terjadinya pengangguran terbuka. Misalkan lapangan kerja yang banyak tersedia itu dibutuhkannya untuk bidang sains, untuk bidang IPA gitu, tapi orang-orang di sini tuh lebih banyak yang latar belakang pendidikannya itu dari bidang soshum gitu. Nah, itu bisa jadi alasan pengangguran terbuka selain dari alasan karena angkatan kerjanya yang lebih banyak daripada kesempatan kerja yang tadi. Itu dia tentang pengangguran terbuka. Next, kita bakalan bahas tentang setengah pengangguran. Apa sih setengah pengangguran itu? Oke, jadi kondisi ini adalah kondisi di mana tenaga kerja yang bekerja itu tidak optimal dilihat dari jam kerjanya. Dengan kata lain, misalkan dalam 1 minggu kerjanya itu cuma 10 jam misalkan atau 20 jam. Nah, itu kan bakalan mengurangi tingkat produktivitasnya. Makanya itu dikatakan sebagai dalam sifatnya itu dikatakan sebagai pengangguran yang setengah pengangguran. Nah, selanjutnya ada juga ini
pengangguran terselubung. Kayak gimana sih pengangguran terselubung itu? Kayak jadi pengangguran ini adalah kondisi di mana ada ketidaksesuaian antara pekerjaan yang dilakukan dengan potensi dan bakat serta kemampuan. Jadi ketidakcocokan dan ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan potensi ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja yang rendah. Kayak gitu. Sehingga si pengangguran terselubung ini kelihatannya tuh bekerja, tapi sebenarnya sumbangan yang ia berikan terhadap perekonomian itu sangat kecil. Misalnya nih ya, seorang petani yang menggarap sawah, sebenarnya dia tuh bisa ngerjain sendiri doang gitu, tapi karena anaknya nggak bekerja, anaknya belum bekerja, maka ya itu ikut menggarap tanah si petani tersebut. Dalam hal ini, si anak petani tersebut merupakan atau termasuk pengangguran terselubung, karena sebenarnya dia ada pun nggak memberikan kontribusi yang banyak gitu, karena pekerjaan itu tuh bisa dilakukan sendiri aja, tapi karena anaknya belum kerja, ditariklah kerja, padahal sebenarnya anaknya ini pun nggak punya kemampuan untuk bekerja di sawah kayak gitu, untuk mengelola ladang, untuk mengelola sawah. Dia tuh nggak punya kemampuan kayak gitu, tapi karena terpaksa akhirnya ya udah bekerja aja. Nah, makanya ini disebut pengangguran terselubung. Kayak dampak yang pertama dari timbulnya pengangguran, dari banyaknya pengangguran adalah menurunnya pendapatan per kapita. Orang yang menganggur itu kan berarti gak memiliki penghasilan, sehingga hidupnya itu akan bergantung, akan membebani orang lain yang bekerja. Nah, hal ini akan menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan per kapita. Dengan kata lain, ketika pengangguran tinggi, maka pendapatan per kapita itu akan menurun. Sebaliknya, ketika penganggurannya rendah, maka pendapatan per kapita itu akan meningkat. Kayak gitu. Jadi yang pertama itu adalah menurunnya pendapatan per kapita, karena biasanya misalkan yang satu rumah itu penghasilannya harusnya bisa 10 juta, tapi karena ada yang menganggur jadinya cuman ada 6 juta aja kayak gitu. Itu kan akan menurunkan pendapatan per kapita. Berikutnya, dampak dari adanya pengangguran bagi perekonomian juga bisa mengurangi pendapatan negara. Kita udah belajar kan materi tentang perpajakan. Nah, ketika banyak pengangguran, maka pendapatan negara yang bersumber dari pajak, yaitu pajak penghasilan, itu akan ikut berkurang. Jadi penerimaan negara itu kan salah satunya itu dari pajak. Dan jenis pajak itu salah satunya adalah pajak penghasilan. Ketika banyak orang yang nggak kerja, mungkin kalau 1-2 orang aja yang tiba-tiba nggak kerjanya nggak terlalu kerasa. Tapi ketika udah resesi, misalkan perekonomian, terus ada PHK massal di mana-mana, ini akan kerasa bakalan berkurang pendapatan negara itu, karena hasil dari pajak penghasilan itu akan ikut berkurang. Jadi kan kalau misalkan seseorang dapat upah dari hasil bekerjanya, upah tersebut itu belum sampai di tangan penerima secara utuh, karena bakalan dipotong pajak penghasilan terlebih dahulu. Dan itulah yang jadi salah satu sumber pendapatan negara. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan gak kerasa kalau emang 1-2 orang, tapi ketika resesi, ketika banyak yang di PHK, itu bakalan cukup berat buat perekonomian. Selanjutnya itu bakalan ada beban sosial. Nah, orang yang punya pekerjaan itu berarti dia udah punya status sosial di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya, ketika orang yang gak memiliki pekerjaan, apalagi dalam jangka waktu yang lama, mereka itu akan merasa rendah diri statusnya. Jadi ini akan bikin mereka minder di masyarakat. Apalagi ketika ada di satu komunitas, pasti kan ada dialog tuh, pasti ada obrolan kerja di mana kayak gitu-gitu. Nah, ketika ada pengangguran, itu akan jadi beban tersendiri, kayak beban sosial. Jadi selain membebani secara ekonomi, dampak lainnya juga secara sosial maupun psikologis, kayak gitu. Dan yang selanjutnya adalah munculnya biaya sosial. Jadi selain ada beban sosial yang timbul baik itu di lingkungan sekitarnya maupun di dirinya sendiri, ini juga bakalan muncul biaya sosial. Jadi tingkat pengangguran yang tinggi itu bakalan menimbulkan biaya-biaya yang banyak juga di pemerintah dari karena ketika banyak pengangguran itu tingkat kriminalitas itu akan semakin tinggi. Nah, untuk mengatasi itu pemerintah itu akan perlu penyuluhan, akan perlu sosialisasi, akan perlu biaya pelatihan
biaya keamanan buat menghindari munculnya atau meningkatnya kriminalitas. Nah, jadi pengangguran siklis itu kan adalah pengangguran yang diakibatkan karena menurunnya kegiatan perekonomian. Bisa karena resesi, bisa karena masalah apapun. Dan penurunan kegiatan ekonomi ini umumnya dimulai dengan melemahnya permintaan akan barang. Nah, akibatnya karena menurunnya permintaan, produksi barang pun akan berkurang. Akibatnya ini bakalan menimbulkan PHK besar-besaran dong ya, karena perusahaan itu udah kayak ngapain ngeproduksi karena udah nggak akan laku lagi di masyarakat, dan ngapain nge-hire mempekerjakan tenaga kerja ketika mereka udah nggak akan produksi. Makanya timbullah pengangguran siklikal. Nah, untuk mengatasinya di sini ada beberapa cara. Yang pertama bisa dengan melakukan peningkatan daya beli masyarakat. Jadi daya beli masyarakat di sini bisa meningkat apabila mereka mendapatkan tambahan penghasilan. Nah, pemerintah di sini harus buka proyek yang sifatnya itu umum, kayak membangun jalan, jembatan, irigasi, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Itu akan meningkatkan daya beli masyarakat. Berikutnya, ini juga akan bisa mengatasi pengangguran siklikal, yaitu dengan mengarahkan permintaan masyarakat untuk membeli barang dan jasa. Jadi di sini bisa dilakukan mengarahkan permintaan gitu supaya permintaan itu tuh naik dan pengangguran siklikal ini teratasi. Dan yang ketiga, ini dengan memperluas pasar barang dan jasa. Jadi pasar yang sudah ada harus sudah dipertahankan, tapi diusahakan untuk membuka peluang lain dalam rangka memasuki pasar yang baru. Kayak gitu. Misalnya dengan membuka pasar baru di luar negeri yang bisa menambah permintaan. Jadi kalau yang asalnya distribusinya tuh cuman ke dalam negeri aja, ketika resesi ini ditingkatkan lagi, buka pasar di luar negeri supaya permintaannya tetap naik dan pengangguran siklikal ini teratasi. Selanjutnya, kalau untuk mengatasi pengangguran struktural, ini ada beberapa cara. Yang pertama, ini dengan meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan modal. Terus juga bisa dengan mengadakan pelatihan untuk mengisi lowongan pekerjaan yang kosong. Karena kan pengangguran struktural itu muncul akibat adanya perpindahan atau pergantian struktur ekonomi dari yang tradisional misalkan jadi modern, dan orang itu kan pasti butuh untuk menyesuaikan. Makanya harus ada pelatihan, harus ada pendidikan yang ditempuh, yang diadakan oleh pemerintah supaya orang-orang ini bisa beradaptasi gitu dan bisa langsung bekerja ke lapangan kerja yang dibutuhkan. Makanya harus ada pelatihan. Dan yang selanjutnya, memindahkan tenaga kerja dari sektor ekonomi yang kelebihan ke sektor ekonomi yang kurang. Kayak gitu. Dan yang terakhir ini melakukan investasi padat karya di tempat pengangguran. Kayak itu cara mengatasi pengangguran struktural. Berikutnya, ada cara mengatasi pengangguran musiman. Nah, pengangguran musiman di sini kan adalah pengangguran yang terjadi cuma di musim-musim tertentu aja, nggak sepanjang waktu. Jadi misalkan petani ketika musim tanam, mereka bekerja, tapi ketika setelah musim tanam itu mereka udah nggak bekerja. Nah, pengangguran seperti ini bisa diatasi dengan memberikan informasi yang jelas tentang adanya lowongan kerja di bidang lain. Jadi misalkan bisa aja kan karena nggak tahu, padahal sebenarnya ada pekerjaan yang mereka bisa lakukan, cuman karena mereka nggak tahu informasinya, mereka jadi nggak bisa kerja. Nah, ini makanya harus ada memberikan informasi lowongan kerja di bidang lain. Nah, selain itu mungkin ada juga yang jadi pengangguran musiman itu karena mereka cuma bisa pekerjaan itu di satu bidang aja. Misalkan kalau nelayan ya cuma bisa melaut, kalau petani ya cuma bisa mengolah sawah. Nah, perlu ada pelatihan supaya seseorang itu punya keterampilan lain untuk bisa bekerja selagi menunggu musim tertentu. Jadi ketika setelah panen, petani ini misalkan bekerja jadi pengrajin, atau misalkan atau misalkan ketika lagi musim badai, nelayan, mereka itu bisa mengolah apa yang bisa membuat mereka itu tetap bekerja gitu, walaupun mereka nggak bekerja di pekerjaan asalnya. Jadi harus ada plan B gitu, harus ada keterampilan lain supaya ketika musim tertentu mereka nggak menganggur.